Selamat siang kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Dion Altrisi. Selamat datang di channel saya Gotak Gadok Mato. Oke, to the point aja, semoga kita semua dalam kesehatan, keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membahas tema-tema yang mungkin kontroversial atau membahas sejarah tapi dari sudut pandang yang berbeda. Seperti suara gitar, kalau satu not saja maka tidak indah. Maka not 7 itu diolah, dibolak-balik dari kiri ke kanan, ke kiri, atas ke bawah, akhirnya menimbulkan satu harmoni yang sangat indah. Begitulah manusia, pendapat tidak harus sama, sudut pandang tidak harus sama. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran untuk memahami dan mencintai perbedaan. Jadi disclaimer-nya adalah kita tidak punya maksud untuk merendahkan pendapat yang lain. Kita cuman ingin menunjukkan ini nada kita, not kita. Dan silakan Anda dengan not yang berbeda. Nanti kalau kita dipertemukan, akhirnya menimbulkan satu melodi dan harmoni yang sangat indah. Begitulah kalau kita bekerja sama dalam perbedaan, maka akhirnya akan timbul satu kekuatan. Sama halnya rumah, ada tiang, penyangga, ada belandar, ada usuk, ada reng, nah, ada atap, gendangnya, ada dinding, semuanya punya fungsi yang berbeda. Bahkan ada satu benda yang sangat penting di dalam pembangunan sebuah struktur, tapi dia kemudian menghilang. Apakah itu? Dia adalah air. Ketika sebuah cor yang sangat kuat dan orang mengagumi cor itu, dan orang mengagumi ini batu dari Gunung Merapi misalnya, ini pasir dari Gunung Galunggung misalnya, atau ini besi yang sangat bagus buatan Jerman dan sebagainya, maka orang terkagum-kagum dengan struktur cor itu, tapi dia lupa bahwa ada faktor yang paling penting di mana cor itu bisa menjadi kuat adalah air. Dan air itu di mana, saudara? Dia dengan ikhlas pergi ketika cor itu sudah mengeras dan dia tidak dikenang lagi. Nah, ada di antara kita mungkin senang menjadi semen, senang menjadi split, senang menjadi besi cornya, senang menjadi pasirnya. Tapi ada juga orang yang senang menjadi air, yang mungkin tidak diperhitungkan, tapi dia sangat penting di dalam susunan struktur sebuah bangunan. Oke kawan, ini untuk pertama kalinya saya ingin membahas suatu sejarah. Mungkin akan sejarah yang akan saya bahas nanti banyak sekali, dan itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi maaf kalau ada di antara kalian yang sudut pandangnya berbeda. Kita tidak usah bermusuhan, tidak saling membenci, tidak saling menghujat, karena lain lubuk, lain ikannya, gitu, lain ladang, lain belalang. Saya tertarik untuk membahas sejarah tentang Tuban. Nanti ada alasan yang saya ungkap di belakang, dan itu kaitannya dengan hal-hal yang waktu saya sudah masih kecil saja itu sudah menggelisahkan saya. Nah, dan ketika saya mencari tahu, ada sebuah daerah yang ini daerah saya sendiri. Dari kecil saya itu bingung, daerah saya itu seperti papan catur. Jalannya itu perempatannya banyak sekali. Dan yang paling mengherankan ketika saya itu menggembala kambing, itu teman-teman sering kan saling
mengajak, saling bertanya, kita enaknya kemana nih mengembalanya? Ayo ke Kelenteng Selatan aja, Tegalan Kelenteng Selatan, atau ke Kelenteng Utara gitu. Jadi saya itu tinggal di sebuah desa kecil, tapi ada istilah Kelenteng Utara, Kelenteng Selatan, itu sangat mengherankan saya. Saya tanya orang-orang tua, nggak ada jawaban yang memuaskan, nggak ada. Ada yang bilang, wah ini dulu mau jadi kecamatan, nggak jadi gitu. Mungkin saya kasih tahu bahwa desa saya itu Dresi Kulon, kecamatannya Kaliori, kabupatennya Rembang. Aneh, desa ini sangat aneh. Saya bandingkan dengan desa-desa yang lain, nggak ada yang seperti ini. Ini mirip seperti papan catur gitu. Kalau Anda bisa buka Google, tulis Dresi Kulon, itu di Kaliori Rembang, itu bisa dilihat dari udara. Jalannya itu banyak perempatan, banyak pertigaan seperti papan catur. Dan saya tidak mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Lantas saya berpikir, bagaimana sebuah daerah bisa punya Kelenteng Selatan, Kelenteng Utara. Bahkan mungkin untuk orang Rembang sangat paham ya, bahwa di Rembang itu ada kampung-kampung di kota Rembang ya, maksudnya ada Kabungan, Pandian, ada Ngrajen, ada Setro, ada Gandri, ada Kramatan, ada Gegunung. Itu semuanya di desa saya ada semua, tapi semuanya sudah dalam bentuk sawah gitu, sudah dalam bentuk tegal tambak garam gitu. Jadi dulu ini apa gitu, kenapa persis dengan kota Rembang gitu. Kan nggak mungkin yang sudah tidak ada sisanya meniru yang masih berdiri, kan nggak mungkin. Jadi logikanya justru Rembang meniru desa saya gitu. Apa mungkin desa saya itu sudah runtuh, hancur, kemudian baru timbul kota Rembang? Nanti akan kita bahas satu persatu gitu, saudara, kawan-kawannya semua. Nah, kemudian kalau ini sebuah kota besar zaman dulunya gitu ya, kota besar apa yang hanya tinggal pondasi? Berapa ratus tahun yang lalu kota ini ada. Pondasi dalam radius mungkin lebih dari 5 hektar. Pondasi banyak sekali dari batu karang putih. Putih semua dari batu karang. Bahkan banyak ditemukan guci, piring, keramik segala macam. Kebanyakan tulisan Cina gitu. Dan saya juga sempat mendokumentasikan satu batu nisan ukuran setengah kali 1 meter gitu. Ada yang dari batu putih, ada yang hitam gitu, tulisan Cina, saya nggak paham. Kemudian saya sempat nanya sama seorang ahli sastra Cina, namanya Mbak Agni, orang Jakarta gitu ya. Waktu itu dia ke Lasem, dia sedang ada sibuk acara Lasem Heritage apa itu ya. Terus saya punya channel Mas Baskoro, terus saya undang, terus saya kasih tahu bahwa desa ini begini gitu. Terus kemudian saya sempat motret kan batu nisan itu ada 3 kalau nggak salah. Dia baca gitu dari Margatan begini ini. Semuanya Margatan. Ada teman lain juga mengatakan Margatan tuh marga bangsawan gitu. Dan yang menarik saya adalah tahunnya. Tahunnya itu ada yang 1700 sekian, 1800 sekian, awal 1800 dan akhir 1700 gitu. Itu ya itu belum cukup memuaskan saya sebetulnya. Terus waktu saya cari-cari lah, seperti ini mungkin. Ini salah satunya ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini tahun 1782. 1782. Ini saya Mbak Agni yang bilang ya, Mbak Agni. Nah, kemudian tapi Mbak Agni tanya ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Ya nggak tahu Mbak, belum sempat ketemu semua. Tapi saya ini sedang menyusun yang terserak gitu. Barangkali dari pecahan itu nanti saya lem menjadi satu bentuk, misalnya bentuk tertentu. Nah, itu baru nanti kita bisa, oh ternyata ini sebuah guci. Oh ternyata ini sebuah kendi gitu kan.
Nah, gitu. Jadi kita mengumpulkan serakan-serakan itu. Ketika saya membaca beberapa sumber saya browsing gitu ya, itu kota apa yang di Pantura Jawa pada masa dulu itu kota apa? Sekitar abad-abad ke-6 7. Saya hubungan dengan perahu kuno di Punjul Harjo juga, itu kan awalnya kan abad ke-7 gitu. Dan ternyata memang pada masa itu, waktu itu ya, itu Tuban gitu. Jadi Tuban itu sudah ada sejak masa Dharmawangsa Teguh. Jadi dia apa namanya, sebuah pelabuhan, kota pelabuhan yang kuno gitu ya. Dan dia ada dalam wilayah kerajaan Medang, Kamulan, Kahuripan gitu. Jadi Dharmawangsa Teguh Kahuripan ya. Nah, tapi kan saya bingung gitu loh. Kan kalau sekarang kan udah ada ya, banyak lah, ada Rembang, Lasem, ada Tuban, ada ya banyak lah kota itu Pantura. Tapi zaman dulu kan belum ada Rembang, belum berdiri gitu loh. Terus kemudian Lasem baru zaman Hayam Wuruk gitu. Nah gitu. Apa mungkin ini Tuban? Nah maaf ya, ini yang warga Tuban jangan tersinggung, karena memang ya perbedaan biasa ya. Termasuk kan kita orang Rembang meyakini kalau Sunan Bonang makamnya di Bonang Lasem gitu. Kalau orang Tuban kan jelas meyakini ada di Tuban gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, perbedaan tuh nggak apa-apa gitu. Nah terus kemudian itu saya pendam saja, saya pendam, kok aneh ya gitu. Kemudian ada informasi gitu, nanti saya posting tersendiri ya, ada informasi tentang yang meyakinkan saya gitu bahwa oh ternyata di sini Tuban gitu. Saya akan nyari terus gitu. Loh kok kenapa sekarang di Jawa Timur? Nah itu nanti kita ceritakan ya. Ada alasan yang bukan sekedar opini, tapi saya ada referensinya gitu. Di antaranya yang satu dulu tak ungkapkan di sini, yaitu ada tulisan dari pengelana Portugis Tom Pires. Tom Pires tuh tiba di Tuban tahun 1511 Masehi. Beliau mengatakan bahwa Tuban itu apa namanya, pantainya itu sedang mengalami sedimentasi yang sangat luar biasa, sehingga kapal itu kalau berlabuh tidak bisa masuk ke pantai, dia jauh, membuang sahurnya itu jauh. Kapal sedang saja itu lansir, apalagi kapal besar itu Tom Pires yang bilang begitu. Nah sedangkan saya lihat di Tuban sekarang ini, geografisnya itu bukan sedimentasi tapi abrasi. Jadi garis pantai itu beda-beda karakternya. Jadi yang dekat dengan sungai, dia punya banyak sungai dan dia pantainya landai, dia akan sedimentasi. Sementara tempat lain yang lebih curam, dia akan abrasi. Dan Tuban yang sekarang itu 65 km pantainya itu abrasi. Artinya jadi Tuban itu jelas ya, mungkin seperti sekarang ini Jakarta dipindah ke Pasir gitu kan. Nah setelah sekian ratus tahun kemudian, kalau nggak ada catatan, kalau sekarang mas catatan kan sudah canggih, catatan zaman dulu mungkin kurang sekali, kurang memenuhi syarat. Jadi akhirnya generasi sesudahnya bingung gitu, nggak tahu dulu sejarah dulunya bagaimana. Dan ada faktor kedua juga, kesengajaan. Mungkin juga dari Belandanya mungkin sengaja mengaburkan informasi atau menyembunyikannya, sehingga kita jadi buta sama sejarah kita gitu. Jadi ya maaf ini buat yang teman-teman dari Tuban, tapi sebetulnya nggak masalah sih kalau menurut saya gitu. Perbedaan itu memperkaya gitu ya. Ya itu baru satu dari Tom Pires gitu. Jadi nanti ada sumber-sumber lain dari catatan The Graph dan para ahli sejarah, saya nanti bisa ungkapkan di lain-lain itu kesempatan gitu ya. Jadi itu baru satu gitu, banyak alasan. Kemudian saya belajar lagi tentang
apa namanya, ya babat Tuban, babat Mentawis gitu, babat Blora dan sebagainya, nanti ketemu banyak keanehan-keanehan yang wah iya ini kemungkinan besar begitu. Jadi ada cerita yang tidak sesuai dengan settingnya. Jadi gitu. Itu awalnya, awal pembicaraan kita. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di postingan berikutnya. Salam damai. Om Swastiastu, salam kebajikan, merdeka. Terima kasih sudah menonton channel saya.